Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi di kelas matematika ya. Nah, walaupun malam ini cuma 2 orang, gak apa-apa ya, kita mulai aja. Barangkali teman-teman setelah ini akan bergabung, mungkin masih sibuk, masih kerja atau apa. Nah, gak apa-apa ya, cuman berdua ya. Oke, kita ulang yang kemarin dulu. Nah, kemarin kan kita sudah bahas tentang peluang suatu kejadian ya. Nah, peluang suatu kejadian itu apa? Peluang suatu kejadian kemarin itu adalah banyak hasil dalam K, maksudnya K ini adalah kejadian yang kita inginkan per banyak anggota ruang sampel. Ruang sampel itu apa sih sebenarnya? Ruang sampel itu adalah seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Kemarin Mbak masih ingat nggak ruang sampel untuk misalkan kalau misalkan saya punya 1 buah dadu, ruang sampelnya berapa? Misalkan untuk 1 buah dadu, berapakah ruang sampelnya? Kalau untuk 2 buah dadu, kalau untuk 1 koin misalkan, terus habis itu apa lagi ya? Soalnya kecil banget. Oh iya kah? Saya coba sih soundku tak besarin ya. Halo tes. Padahal kemarin sensitif banget ya. Oh, soalnya saya pakai headset. Tunggu. Tes. Oh my god. Oh my god. Oke, kita mulai lagi ya. Tadi slide berapa saya lupa. Saya tak carinya dulu. Nah. Oke. Nah, kalau misalkan kita punya 1 buah dadu, 2 buah dadu, 1 koin. Kira-kira ruang sampelnya berapa? Untuk 1 buah dadu dulu, ruang sampelnya berapa? Semua kejadian yang mungkin terjadi berarti. Berapa? Ayo kira-kira, ingat apa enggak? Nah, kalau dadu itu kan ada 6 sisi kan? Berarti dia bisa memunculkan sisi yang ada 1 titik, 2 titik, 3 titik, sampai 6 titik. Berarti kalau untuk 1 buah dadu kita punya kita punya 6 ruang sampel ya. Nah, sekarang kalau untuk 2 buah dadu, kalau 1 buah dadu 6 ruang sampel, kalau 2 buah dadu, ini kemarin kita sudah bahas loh, 12 kah? Hampir. Mbak Uni kan caranya 6 ditambah 6 ya. Kalau untuk 2 buah dadu, kira-kira berapa ruang sampel yang kita punya? Kalau nggak ingat, coba mundur ke slide yang kemarin. Nah, ini. Nah, ruang sampel itu adalah kotak-kotak kecil ini. Kotak-kotak kecil di dalam tabel yang ini misalkan. Totalnya ada berapa ini? Kalau 1 buah dadu kan cuma 1 sampai 6. Kalau 2 buah dadu berarti ruang sampelnya berapa? Kalau kita lihat dari tabel ini, ruang sampel itu, 1 ruang sampel itu sekecil ini loh Mbak. Sekecil segini nih loh. 1 kotak. Itu 1 ruang sampel. Nah, kalau kita punya 2 buah dadu, ini adalah dadu pertama dan ini adalah dadu kedua yang di atas ini. Berarti kalau misalkan kita melempar 2 buah dadu, kita punya berapa ruang sampel?
Ayo, berapa ruang sampel? Ayo, masa sudah lupa. Waalaikumsalam Mbak Risti, selamat datang, selamat bergabung. (24) kah? Ayo Mbak Uni. Kalau ke samping ada 6, ke bawah ada 6, berarti berapakah itu? Yuk, semangat. 'Ayo, ada berapa? Kalau ke samping ada 6, ke bawah ada 6. 36. Sip. Nah, berarti kalau misalkan untuk 2 buah dadu kita punya 36 ruang sampel. Gitu ceritanya, 36 ya. Nah, kalau untuk 1 koin. Nah, caranya tuh gini, kalau misalkan kita lihat 1 buah dadu ya. Kalau 1 buah dadu berarti kan yang mungkin keluar sisi dengan satu titik, sisi dengan 2 titik gitu kan. Lah sisinya kan ada 6 kan, berarti ruang sampelnya 6. Kalau 1 koin gimana? Kejadian yang mungkin keluar dijumlahkan ada berapa? Koin. 2. Benar, ada 2. Nah, coba sekarang kalau misalkan 2 koin, Mbak. Kalau misalkan 2 koin, ada berapa ruang sampel kira-kira? Pelan-pelan Mbak Uni. Kalau 1 koin ada 2, kalau 2 koin 8 kah? 4. Benar Mbak Fitri, ada 4. Bagaimana caranya kok tahu kok bisa 4? Caranya bisa yang kemarin pakai diagram pohon, bisa pakai tabel. Halo Mbak Lilis, enggak telat banget. Misalkan ya, coba ya kalau kita pakai diagram pohon ya. Misalkan saya punya, kalau koin kan kemungkinannya hanya kita punya angka atau kita punya gambar ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Berarti saya tulis di sini angka, di sini gambar. Nah, terus kemungkinannya bisa bercabang lagi. Untuk koin yang pertama kita bisa punya untuk koin yang kedua juga bisa mengeluarkan angka sama gambar. Koin yang ini juga bisa mengeluarkan angka atau gambar. Bentar, tak kasih cabangnya. Angka, gambar. Terus ini angka, gambar. Jadi yang ini, yang di sebelah sini itu adalah koin yang pertama. Nah, yang di sebelah sini ini adalah koin yang kedua. Jadi kita tuh cuma ngelis gitu loh. Cuma nulis kira-kira kemungkinannya itu berapa. Gitu. Nah, kalau di sebelah sini ini kan jadinya adalah A sama A kan. Jelek banget tulisannya, aduh. Saya ketik aja ya. Kalau yang di atas ini jadinya adalah AA. Kalau yang di bawah sini jadi AG. Kalau yang di sini jadinya GA. Yang di sini adalah GG. Tunggu, saya kasih panah. Maksudnya apa? Berarti ini adalah keseluruhan ruang sampel yang kita punya. Maksudnya gimana sih kalau AG? Maksudnya kalau AG itu koin pertama dia menunjukkan angka, koin kedua dia menunjukkan gambar. Kalau GG, koin pertama menunjukkan gambar, koin kedua menunjukkan gambar. Nah, sekarang mengingat kembali, coba munculnya tak tulis aja deh. Peluang munculnya gambar pada koin pertama dan gambar pada koin kedua. Nah, sekarang coba
Mbak hitung peluang munculnya gambar pada koin pertama dan gambar pada koin kedua. Berarti G sama G itu kira-kira berapa? Ayo. Kita sudah tahu kalau dua koin ini kan yang dilempar ada 2 koin ya. Berarti ruang sampelnya 4. Oke, sekarang kita mencari peluang munculnya gambar pada koin pertama dan gambar pada koin kedua. Jadi koin pertama sama koin kedua sama-sama gambar. Berapa? Ayo peluangnya, ayo. Nah, itu rumus peluangnya ada di kotak yang di atasnya itu. Banyaknya hasil dalam K per banyaknya anggota ruang sampel. Jadi berapakah? Ingat, peluang itu kan berapa per berapa ya? Berapa per berapa, berarti kan selalu pecahan ya bentuknya ya Mbak ya. Kita sudah tahu ruang sampelnya 4 kan, kalau untuk 2 koin. Tinggal atasnya aja berarti titik-titik per 4. Ayo dibaca lagi soalnya. Peluang munculnya gambar pada koin pertama dan gambar pada koin kedua. Nah, kalau Mbak Wiwi, lu kok bisa 2 per 6 Mbak Uni? Mbak Wiwi hampir benar. Ayo Mbak Wiwi kurang hati-hati membaca soal. Mbak Uni kok bisa dapat 6-nya dari mana? Ruang sampel kita 4 loh Mbak Uni, kan 2 koin. Mbak Uni. Loh, peluang munculnya gambar pada koin pertama dan gambar pada koin kedua. Berarti kan gambar-gambar, berarti G sama G toh. Nah, ayo saya kasih petunjuk. Berarti kan yang ini kan peluang munculnya yang ini loh, Mbak. Peluang munculnya GG. Ayo. Mbak Wiwi hampir benar. Nah, 1/4. Bener Mbak Wiwi. Jadi kalau misalkan menghitung peluang itu, kita harus tahu dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya ada berapa di sini. Kalau misalkan kita itu melempar 2 koin, kan kita bisa dapat angka sama angka sama gambar. Gambar sama angka. Selamat malam Mbak Rina. Terus habis itu gambar sama gambar toh. Berarti ada 4 kemungkinan. Artinya ruang sampelnya ada 4. Nah, kalau yang diminta adalah peluang munculnya gambar pada koin pertama dan gambar pada koin kedua. Nah, dari keempat ini kan yang memenuhi persyaratan cuma yang GG ini toh. Ada berapa yang memenuhi persyaratan? 1, berarti kayak gini. Jadi satu kemungkinan dari 4 kemungkinan gitu ceritanya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini materi hari Selasa loh ini. Kemarin hari Selasa kayaknya udah lancar semua. Bisa semua ya. Nah, selamat. Loh, kok ada yang live? Selamat datang teman-teman yang barusan bergabung. Kita masih review kok, jadi kita belum masuk materi. Udah jelas semua ya? Kita bisa lanjut? Lanjut ya. Oke. Ini yang kemarin kok. Ingatnya harus sama. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar peluang suatu kejadian. Sekarang kita belajar peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement suatu kejadian itu kayak gini. Jadi, misalkan kayak tadi ya. Peluang munculnya gambar dan gambar itu kan 1/4. Berarti peluang muncul yang lain berapa? Peluang muncul yang lain berarti 3/4. Kok saya bisa tahu kalau peluang muncul yang lain 3/4?
Karena peluang itu kalau ditambahkan jumlahnya harus 4/4 atau harus sama dengan 1 gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat soal. Kita hapus ya. Coba itu. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya angka ganjil pada dadu melalui penentuan peluang munculnya angka genap pada dadu. Jadi kita mencari dulu peluang munculnya angka genap, baru kita tentukan munculnya angka ganjil, gitu ya. Jadi nggak boleh langsung dihitung yang angka ganjil. Kalau misalkan pada dadu, kemungkinan keluar angkanya berapa saja? Kemungkinan keluar angkanya kan 1 sampai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Nah, yang angka genap mana saja? Ini kan tentukan peluang munculnya angka ganjil melalui penentuan munculnya angka genap kan? Kalau di soal ini ya, misalkan ganjil dulu, nggak boleh. Tapi kalau misalkan soalnya ABC-an ya nggak mungkin lah soalnya kayak gini. Nggak, ini cuman supaya mbak-mbak paham aja maksudnya apa sih peluang komplement itu. Kayak gitu loh. Jadi nggak ada, kalau di dunia nyata nggak ada soal kayak gini, nggak. Ini cuma soal apa ya, soal contoh lah. Nah, kalau misalkan kita menyelesaikan soal ini, kita harus menyelesaikannya yang dengan cara mencari peluang angka genap dulu. Jadi nggak boleh langsung ganjil. Nggak, kalau misalkan ujian beneran ya nggak ada lah soal kayak gini, nggak mungkin. Soalnya kan ujiannya ABC-an. Kalau ujiannya tulis baru mungkin. Oke. Ini berarti yang genap harus ditentukan dulu. Berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang genap berapa aja? Coba yang genap berapa aja? 2, 4, 6. Oke. Berarti kan 2, 4 sama 6 ya. Oke. Berarti peluang munculnya angka genap berapa? Saya tulis P. Aduh, nggak wis, diketik aja wis. Tulisannya jelek banget. Saya tulis P dalam kurung genap ya. P dalam kurung genap sama dengan sama dengannya mana sih? Oh. Ini ujian akhir nasional langsung di KDI ya. Wah, itu saya nggak tahu. Dulu Pak Hasan itu sempat ada wacana untuk mengonlinekan ujian akhir nasional, tapi saya nggak tahu itu disetujui atau enggak. Maksudnya saya nggak dengar lagi kan, saya habis itu setelah itu kan nggak ada TTM lagi, saya nggak ketemu lagi sama Pak Hasan. Tapi dulu sempet sih dibahas gimana kalau online aja gitu, jadi mempermudah teman-teman. Itu kan usulan kita, belum tentu disetujui. Itu ceritanya. Teman-teman, ini kelihatan ininya enggak? Kelihatan apa namanya? Papan tulisnya enggak? Ini punyanya Mbak Lis kok. Kosong. Ya di sini kelihatan kosong sih emang. Kenapa kok kosong ya? Coba saya load ulang ya. Bismillah wis. Loh, tetap saya load ulang, tetap nggak ada, tetap beberapa orang nggak masuk. Mbak Wiwi, Mbak Lilis, Mbak Fitri, Mbak Siti Alfiah, Mbak Rina, bisa lihat nggak ininya? Bisa lihat nggak papan tulisnya? Bisa. Oh, Mbak Fitri bisa.
Tapi Mbak Lilis nggak bisa ya? Mbak Wiwi bisa nggak? Ya, tulisannya tulisan peluang. Ini yang depan banget. Coba saya ganti slide-nya. Nah, bisa semua nih. Ntar masih hati. Nah, ini udah keluar semua kalau di sini di tempat saya. Tadi kenapa ya kok ada yang kosong, ada yang penuh? Oke ya. Tadi nggak ada gambar, sekarang nggak ada suaranya. Deng. Oh iya, bisa jadi sinyalnya. Soalnya internet saya lumayan oke IndiHome. Di rumah ini soalnya. Efek jomblo, bisa jadi. Oke, balik lagi ke soal. Nah, sekarang kita harus menentukan peluang keluarnya angka genap dulu. Berapa berarti peluang angka genap? Ingat, peluang itu rumusnya banyaknya kejadian yang kita inginkan per banyaknya ruang sampel. Jadi angka genapnya ada 3 ya. Ya wes, angka genapnya 3. Kita tulis 3 per banyaknya ruang sampel. Ruang sampelnya berapa banyak? Hmm, 3/6. 3/6. Nah, berarti sekarang peluang peluang keluarnya angka ganjil ada berapa? Peluang munculnya angka ganjil ada berapa sekarang? Ingat, ini boleh menentukan gitu dengan 135 gitu boleh. Tapi ingat, peluang itu kan ya wes. Peluang angka ganjil kan kalau misalkan kita lihat dari situ ya, itu kan juga 135 ya, berarti dia juga sama. Dia juga 3/6. Nah, ini kalau saya tambahkan itu kan berarti 3/6. Saya tambah dengan 3/6 toh. Sama dengan berapa, Mbak? Sama dengan 1. Sama dengan 6/6 kan ya. Nah, 6 dibagi 6 itu adalah 1. Jadi saya bisa menulis begini untuk peluang ganjil. Alalah. Untuk peluang ganjil ini saya bisa menulis begini. 1 dikurangi peluang genap. Karena apa? Karena kemungkinannya kalau nggak ganjil ya genap kan. Atau bisa saya tulis 1 dikurangi peluang ganjil. Susah banget nulisnya. Aduh. Peluang ganjil, tapi saya kasih C di sini. Apa maksudnya ada C yang di atas itu? Maksudnya adalah itu kebalikan, komplement. Gitu, kebalikan dari peluang genap kan peluang ganjil. Gitu ya. Paham ya? Jadi bisa kita apa? Soalnya kan kalau misalkan peluang genap saya tambah peluang ganjil kan jadinya 1. Jadi kalau misalkan saya nyari peluang ganjil itu sama dengan 1 dikurangi peluang genap. Cuma dibolak-balik aja. Oke, sampai sini paham nggak? Oke, sip. Oke, next. Nah, ini loh maksudnya. Misalkan K suatu kejadian dari sebuah percobaan, maka ini kan ya yang PK ini. Kalau misalkan kita sebut yang ini adalah peluang ganjil, berarti yang ada C-nya ini adalah peluang genap. Kalau kita tambahkan sama dengan 1 kan tadi. Nah, maka peluang ganjil itu sama dengan 1 dikurangi peluang genap. Gitu ya. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, kalau ini ngerti udah selesai berarti kita peluang. Udah habis berarti materinya.
Waalaikumsalam Mbak Tinari, nggak apa-apa, selamat bergabung. Nah, karena ini sampai sini udah habis materinya. Nah, saya ada latihan soal. Barlen. Nah, saya ada latihan soal. Latihan soal ini uji kompetensi 12.2. Ini yang latihan soal paling terakhir di buku kalau nggak salah. Mbak Tinari bisa lihat papan tulisnya nggak? Bisa lihat tulisannya nggak? Soalnya di sini nggak ada cawangnya. Oh bisa, ya udah. Nanti luput kayak yang tadi itu. Bagaimana? Nah ini uji kompetensi 12.2 nomor 5. Ini saya pilih 3 soal dari uji kompetensi 12.2 yang akan kita bahas bersama. Oh gitu ya. Oke Mbak Tinari. Nah, peluang seorang pemain basket akan melempar bola tepat masuk ring adalah 0,7. Jika ia melempar sebanyak 70 kali, hitunglah kemungkinan banyaknya bola yang tepat masuk ring. Ayo coba, kira-kira berapa ini? (0,7 per 70). Ada ide yang lain? Coba diingat-ingat rumus peluang itu apa, ayo. Saya tuliskan ya. Rumus peluang itu adalah, saya pakai ini saya sendiri ya. Jumlah kejadian yang kita pingin plus bukan ini frekuensi relatif. Ini nggak ada urusannya sama peluang. Ayo, nggak ini kayaknya logika ini. Nah, coba dicermati soalnya. Peluang seorang pemain basket akan melempar bola tepat masuk ring itu 0,7. Jika ia melempar sebanyak 70 kali, hitunglah kemungkinan banyaknya bola yang tepat masuk ring. Ini Mbak tahu, tapi Mbak nggak sadar kalau tahu. Coba berapa yuk? Ada yang punya ide selain Mbak Wiwi nggak? Yang punya ide lain, monggo dibagikan. Ayo Mbak, saya jangan ditinggal tidur loh. (0,7 itu adalah 0,7 itu peluangnya. Jadi kita punya enggak bisa. Peluangnya adalah 0,7. Nah, kalau misalkan dia melemparnya 70 kali, berarti masuknya berapa? Ayo yang lain. Logikanya kayak gini, kalau misalkan kemungkinan menang saya itu 50% atau setengah, terus saya bertanding 2 kali, kalau peluang saya setengah itu kan kalau saya bertanding sekali kan. Nah, kalau misalkan saya bertanding 2 kali, saya menangnya berapa kali? Kan 1 kali kan? Nah, itu kan itu logika kayaknya. Nah, caranya itu adalah tuh yang seperti ditulis Mbak Uni. Jadi kalau misalkan pemain basket ini melempar bola tepat masuk ring, peluangnya 0,7, sedangkan dia ngelemparin 70 kali, berarti caranya itu adalah 0,7 kita kalikan dengan 70. Itu jadi sama dengan berapakah ini? Nah, kalau terlalu susah begini angkanya, mending dipreteli. 0,7 itu kan 7/10 kan? Berarti 7/10 kita kalikan dengan 70.
Nah 10-nya ini saya coret. 70 kan bisa dibagi 10 kan, berarti ini saya coret. Ini sama-sama saya bagi 10 kan, ini 1. 70 saya bagi 10 ada 7. Berarti berapa ini? Berapa, ayo? Sembilan. Jadi dia dari 70 lemparan, dia kemungkinan, ini masih kemungkinan masuk ringnya itu 49 kali. Gitu. Jelas ya ini ya? Oke, soal berikutnya. Nah, soal ini saya senang. Kalau soal yang ini, soalnya dia gimana ya? Ya seru aja. Coba kelas 12A terdiri dari 10 murid laki-laki dan 20 murid perempuan. Berarti ada 30 murid ya di situ ya, di dalam kelas. Setengah dari jumlah murid laki-laki dan setengah dari jumlah murid perempuan berambut keriting. Apabila seorang murid dipilih secara acak untuk mengerjakan soal, berapa peluang bahwa murid yang terpilih itu laki-laki atau perempuan? Enggak, berapa peluang bahwa murid yang terpilih itu laki-laki atau berambut keriting? Kok hahaha? Kenapa kok hahaha? Selalu gembira. Keriting di bawah-bawah lo ya biar seru. Coba ini bagaimana menyelesaikannya? Berarti teman-teman tahu ini enggak? Enggak usah sih kayaknya. Perempuan 10, laki-laki 5. Itu yang apa? Itu yang berambut keriting ya? Sekarang berarti yang harus dihitung adalah, yang harus kita tahu adalah 1. Kemungkinannya berarti, mana sih ini? Jumlah muridnya berapa? Yang pertama, salah nulisnya. Setelah jumlah muridnya berapa, jumlah yang keriting, jumlah total yang keriting. Nggak peduli dia perempuan atau nggak peduli dia laki-laki, soalnya di situ kan yang berambut keriting kan nggak ditulis laki-laki atau perempuan kan. Nah sekarang jumlah yang laki-laki. Jumlah muridnya berapa? Kita sudah tahu jumlah muridnya 30 ya. Jumlah yang keriting berapa? Keriting 15. Ini tetap harus bikin diagram kita. Laki-laki atau berambut keriting? Laki-laki atau berambut keriting? Jumlah laki-lakinya 10. Laki-laki atau berambut keriting. Nah kalau soalnya seperti ini berarti kita nggak boleh memilih laki-laki berambut keriting kan? Jadi dia harus laki-laki atau berambut keriting. Dia nggak boleh laki-laki dan berambut keriting, nggak boleh. Karena itu ngomongnya atau. Jadi ini penting loh teman-teman. Ini tuh penting ini. Atau ini penting. Jadi kalau dia itu laki-laki dan berambut keriting, dia nggak boleh maju. Dia nggak boleh dihitung. Nah, ini teman-teman ingat nggak ada yang namanya diagram? Namanya adalah diagram Venn. Yang kayak gini ada kotak, terus ada salah dulu. Terus ada lingkarannya 2. Ini
Saya nggak ingat juga ini diajarin kapan. Kalau misalkan dia itu laki-laki, dia nggak boleh keriting. Kalau dia keriting, dia nggak boleh laki-laki. Soalnya apa? Soalnya di situ atau. Jadi nggak boleh, yang maju nggak boleh laki-laki dan berambut keriting nggak boleh. Kan atau. Atau kan berarti benar salah satu kan? Nah, asik ya. Oke. Nah, ini adalah namanya diagram Venn. Ingat nggak teman-teman? Mbak Uni lah. Teman-teman ingat nggak? Jadi misalkan kita punya semesta ya. Semesta itu berarti kalau di sini semesta itu populasi gitu loh. Jadi semesta itu kalau misalkan di statistik itu populasi, jadi keseluruhannya. Di sini semestanya adalah ya 30 murid tadi. Terus bulatan yang sebelah kiri itu adalah murid, misalkan saya ambil ini adalah murid perempuan. Yang di sebelah sini, yang di sebelah kanan saya ambil murid laki-laki. Gitu ya. Nah, yang di tengah ini, yang di tengah sini nih, yang diiris kita kasih panah aja wis. Yang di tengah sini ini adalah untuk yang keriting. Berarti maksudnya apa? Maksudnya laki-laki apa? Maksudnya laki-laki dan perempuan. Halo Mbak Heni, selamat bergabung. Maksudnya laki-laki dan perempuan yang keriting harus kita masukkan ke dalam jepitan itu. Paham ya? Nah, gampangnya gini sekarang kita bikin ya. Coba, jumlah muridnya kan 30. Murid perempuannya berapa? Murid laki-lakinya berapa? Murid perempuannya berapa? Murid perempuannya 20, yang keriting berapa? Murid perempuannya 20, yang keriting 10 kan? Saya salah. perempuan Mbak Uni. Nah, perempuannya kan 20. Harusnya saya tulis di sini perempuan kan ya, di sini 20 kan? Sayangnya ada yang keriting. Jadi nggak boleh kita tulis di situ. Jadi yang keriting ini, yang perempuan ini kan ada 10 kan? Berarti yang perempuan tidak keriting ada berapa? Tinggal 10. Berarti saya tulis 10 di sini. Nah, sekarang hal yang sama kita lakukan ke yang laki-laki. Yang laki-laki berapa? Yang laki-laki 10 ya. Tapi yang keriting ada 5. Berarti yang laki-laki tidak keriting, yang di sebelah sini ada 5. Yang di dalam sini ada 5. Nah, coba ini sekarang dicocokkan. Berarti jumlahnya tetap 30 kan, itu kalau misalkan semuanya dijumlah tetap 30. Yang keriting ada 15. Ya toh? Nah, sekarang yang kita cari itu apa? Yang kita cari itu laki-laki atau berambut keriting. Ingat ada ataunya ya. Berarti kita bagi aja. Berarti P laki-laki, L itu laki-laki ya. Peluang, saya tulis laki-laki aja deh. Laki-laki atau keriting. Ada yang ingat nggak kemarin kalau atau itu bagaimana cara menghitungnya? Ditambah apa dikali kalau atau? Ingat nggak yang hari Selasa kemarin kita ngobrol itu? Atau Mbak Uni? Kan ada dan, ada atau ya. Kalau atau diapakan? Ya bener, kalau atau diapakan?
Kalau atau ditambah, karena di situ adalah peluang laki-laki atau keriting. Laki-laki, saya kok jadi bingung sih, laki-laki atau keriting, laki-laki atau keriting, laki-laki atau keriting. Kira-kira laki-laki berambut keriting boleh nggak ikut dimasukin? Dia harus laki-laki atau berambut keriting. Jadi nggak boleh laki-laki dan berambut keriting. Ya wis, berarti laki-laki. Oh my god. Kalau peluang itu memang kita harus benar-benar tahu maksudnya soal itu apa. Biasanya kalau yang seneng bahasa Indonesia bisa peluang, pinter peluang. Soalnya sering baca kan mereka. Aduh. Keriting. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, peluang dipilihnya laki-laki berapa dari sekian banyak orang ini? Laki-lakinya kan ada 5 kan ya? Maksudnya laki-laki yang gak keriting. Ada 5 kan? Berarti kita bisa tulis kemungkinannya berapa? Berarti 5 dari total jumlah siswanya adalah 30. Ditambah yang keriting sekarang. Yang keriting ada berapa? Ayo, yang keriting ada berapa? Ditambah 15 per 30. Berarti peluang dipanggilnya itu laki-laki atau berambut keriting adalah 20 per 30. Oh, besar juga ya. Oh, karena yang keriting tadi banyak. Atau kalau kita sederhanakan adalah 2. Aduh, ya apa sih? Sama dengan 2 per 3. Nah, sampai sini paham nggak? Bulat ya. Ini tapi seru. Saya senang soalnya. Bagus soal ini. Paham ya mbak-mbak ya? Paham apa paham? Belum. Yang mana yang belum Mbak Rina? Iya wes Mbak Uni. Bye-bye Mbak Uni. Nah, jadi saya ulangi ya. Coba kita kan kalau misalkan ketemu soal itu harus fokus dengan apa yang diminta soal itu. Nah, berarti kita lihat dulu. Yang diminta apa? Berapakah peluang bahwa murid yang terpilih itu laki-laki atau berambut keriting? Berarti dia itu harus laki-laki atau berambut keriting. Jadi nggak boleh ada laki-laki dan berambut keriting, nggak boleh dua-duanya, berarti kan atau. Kalau misalkan saya bilang Mbak Fitri atau Mbak Heni, apa saya minta berarti dua-duanya? Enggak kan, salah satu kan atau. Tapi kalau misalkan saya minta Mbak Heni dan Mbak Fitri, berarti kan saya pengennya ketemu dua-duanya kan. Nah, begitu bedanya. Nah, terus di sini kan kita tahu jumlah, sebenarnya nggak usah pakai diagram juga nggak apa-apa kok, ini cuma biar gampang aja sama mengingat-ingat materi SMP. Nah, berarti peluang laki-laki atau keriting itu berarti saya cari peluangnya laki-laki yang dipanggil atau peluang yang keriting ini. Aduh, tunggu. Atau berambut keriting. Oh, boleh berarti kalau. Oh ya, sudah. Nah, yang laki-laki kan ada 5 orang. Yang laki-laki tapi tidak keriting.
Nah, terus yang keriting ada 15 orang. Jadi peluangnya 5/30 ditambah 15/30. Karena atau jadi kita tambah ya. Jadinya 20/30. Saya juga jadi bingung lama-lama. Semakin baca semakin bingung. Laki-laki atau berambut keriting. Laki-laki atau berambut keriting. Oh iya benar sih gitu sih. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Harus lo baca soal berkali-kali itu soalnya takutnya salah. Biar persepsinya bener. Coba sih nanti waktu TTM ditanyain sama tentor yang datang ke TTM, kan nanti pasti ada yang menggantikan saya toh ya. Nah coba ditanyain saya bener apa salah, saya pengen tahu juga soalnya. Nanti saya juga tanya ke ibu saya. Siap. Teman-teman tetap datang ya TTM ya, soalnya kan pasti nanti ada penggantinya toh tentornya. Ini semuanya datang TTM kan? Loh, kenapa Mbak Bibi kok nggak datang? Loh, banyak nggak datang ya berarti ya? Kenapa tanggalnya nggak pas atau bagaimana? Oh ada 5 siswa. Loh nggak ada temen. Waduh. Nggak apa-apa Mbak. Temennya kan tentornya nanti. Nah. Mungkin majikan masih di Dubai. Oh gitu. 2/3 itu adalah peluangnya itu. Kan ditanyakan berapakah peluang bla 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 itu loh Mbak. Nah jawabannya 2/3 itu. 2/3 teh jumlah perempuan berambut lurus Miss. Aduh, Jawa Barat berarti ya Mbak Rina ini ya. Saya pernah ketemu gak sih sama Mbak Rina? Ada satu soal lagi nih kita. Oh pernah. Oh itu Marini. Mana sih? Yang pakai poni ya? Mantan. Oh yang itu. Iya saya ingat. Langsung ingat. Iya mantannya Mas Yuda. Ingat. Bukan gosip kalau itu beneran. Oke, selanjutnya ya, ini soal yang terakhir nih. Nah, nomor 10. 20 tiket diberi nomor dari 1 sampai dengan 20. Setiap tiket Iya bener. Iya Mbak Wi, saya ingat kok. 20 tiket diberi nomor dari 1 sampai dengan 20. Setiap tiket diambil secara acak dan punya peluang yang sama untuk terpilih. Berapa probabilitas? Probabilitas itu kemungkinan bahwa tiket yang terpilih ialah tiket dengan nomor berkelipatan 3 atau 5. Berkelipatan 3 atau 5. 3 atau 5. Nah yang ini kan mudah kan ya. Kalau yang kayak gini itu lebih baik kita tulis 1 sampai 20. Coba ya saya tulis ya 1 sampai 20 ya. Jadi kalau peluang ini caranya bebas-bebas aja, terserah teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 4 lagi. Delete, backspace. 5, 6, 7. Mudahnya mengerjakannya bebas. 19, 9, 10. Terus di sini enggak di sini saya bikin 11, 12, 13, 15.
16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini kan soalnya yang disuruh cari adalah berkelipatan 3 atau 5. Berarti dia nggak boleh berkelipatan 3 dan 5, nggak boleh. Jadi 3 atau 5. Coba kita lihat yang berkelipatan 3 dulu. Coba kita tandai yang berkelipatan 3 yang mana? 3 udah jelas ya. 3, terus habis 3 6, 9 6, 9 12 15 masuk enggak? Soalnya itu adalah berkelipatan 3 atau 5. Nah kalau 15 dia juga berkelipatan 5 loh. Jadi 15 itu bukan 3 atau 5 tapi 3 dan 5. Berarti 15 nya enggak kita masukkan ya. Berarti langsung 18. Udah, sekarang yang berkelipatan 5 pasti. Terus 10. Nah 15 sama kasusnya kayak tadi Mbak Fitri. 15 itu juga kelipatan 3. Jadi kalau kita ambil 15 nanti kasusnya jadi berkelipatan 3 dan 5. Tidak memenuhi syarat kan, karena yang diminta adalah atau, berarti harus salah satu. Berarti 5 10 20 ya. Oke. Berarti sekarang peluangnya bagaimana? Peluangnya berarti berapa? Coba sih. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira ini? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rumusnya peluang apa kemarin? Ayo. Kejadian yang kita inginkan per banyaknya ruang sampel. Kejadian yang kita inginkan kan di sini 8. Kejadian yang kita inginkan kan 8 yang memenuhi pertanyaannya. Ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya adalah 20 karena di sini ada 20 tiket kan? Berarti ada 1 sampai 20. Nah, berarti peluangnya adalah 8 per 20. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini apa boleh disederhanakan? Boleh. Jadi, kalau misalkan disederhanakan kan saya bagi 4. Yang atas 2, yang bawah 5 ya. Bisa juga peluang itu disajikan dalam bentuk 0,0, dalam bentuk pecahan. Berarti berapakah ini? Berarti 0,4. Masih ingat ya caranya? Begitu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Jelas nggak nomor 10? Paham ya? Nah, seneng deh kalau paham. Berarti semuanya paham ya? Paham semua ya? Mbak Fitri dan Fitri? Wah, hadir. Mbak Uni gak ikut pelajaran. Oke, Mbak Wiwi paham juga. Nah, ini adalah akhir dari bab peluang kita. Jadi ini materi yang terakhir. Jadi minggu depan kita sudah beda materinya, yaitu limit.
Ini yang saya sendiri serem mau ngajar karena saya nggak suka. Nah, saya sore tadi diinfokan sama Pak Fikri kalau dihimbau untuk tidak memberikan PR ke teman-teman karena jadi banyak yang mundur ya, karena ada PR ya. Setuju, Mbak Uni. Iya loh, jadi sekarang kita hanya cuman kita punya cuman UTS sama UAS aja. Sayangnya kita sudah punya 4 PR. Kita terlanjur punya 4 PR, ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, latihan soalnya kan berarti latihan, karena kita nggak ada PR, berarti latihan soalnya dikerjakan sendiri-sendiri. Di buku kan sudah banyak latihan soal ya, berarti saya nggak ngasih PR lagi setelah ini. Berarti kita bahas aja latihan soalnya, maksudnya kita bahas bersama. Seneng banget. Seneng ya. Memang banyak yang mundur ya gara-gara terlalu banyak PR. Hore. Aduh. Oh gitu. Tapi saya perasaan nggak sering deh ngasih PR matematika. Kalaupun ngasih PR-nya cuma 1 atau 2 atau 1 tapi ABCD. Jangan mundur, eman-eman. Udah hampir dapat setahun, udah hampir dapat 2 semester, udah mau naik kelas loh ini. Oh begitu. Nggak ada suaranya. Ya sudahlah, kalau gitu matematika nggak usah ada tugas. Matematika sama KF ya. Toh kita sudah punya 4. Jadi matematika bisa diambil 2, KF diambil 2. Ya wis lah. Ini juga mau UAS, pasti tentor yang lain juga ngebut ngasih tugasnya. Jadi selamat mengerjakan tugas. Oh ya, wah semangat ya. Sampai begitu, berarti tentornya sangat rajin itu koreksinya. Saya kalau bisa PR-nya tuh saya kasih formulir yang kayak kita UTS UAS itu, gampang koreksinya. Oh iya, untuk yang belum susulan UTS nanti saya ini ya. Yang belum UTS nanti saya kasih linknya. Siapa itu kamu jomblo itu? Masa ada Mas Rian masuk ke sini sih? Siapakah kamu jomblo? Perlihatkan wujudmu. Dasar. Nah, kalau materinya sudah Katarina. Udah selesai Mbak Nina, bubar udah kelasnya. Ya tadi saya lupa nggak ngasih link ke Mbak Nina, maafkan ya. Ngintip. Nah, karena materi peluangnya sudah selesai dan teman-teman sudah jelas semua, pasukan jomblo, berarti kelasnya saya akhiri sampai di sini ya teman-teman ya. Dan karena ada himbauan untuk tidak memberikan PR, berarti ya keberuntungan mbak-mbak semuanya. Tidak ada PR untuk bab peluang dan bab berikutnya. Kita kan tinggal 1 bab kan. Baiklah. Ya sudah, saya akhiri sampai sini. Tetap datang TTM ya, walaupun saya nggak datang nanti mungkin akan ada tentor pengganti. Tapi biasanya ada sih. Tetap datang ya. Oke deh kalau gitu. Kamu jomblo langsung live. Oke, kalau begitu sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap seru kan ada Pak Fikri. Mungkin ada Pak Yahya, mungkin. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan, teman-teman.